Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berjumpa di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menuntut ilmu syar'i. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita keikhlasan dalam beribadah kepadanya dan juga ittiba, mutaba'ah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi kita, suri tauladan kita. Tidak ada satu pun jalan yang dapat mendekatkan ke dalam surga kecuali telah beliau jelaskan, tunjuki agar kita ikuti dan kita laksanakan. Dan tidak ada satu pun jalan yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka kecuali telah beliau jelaskan untuk kita tinggalkan dan jauhi. Maka semoga kita dapat banyak bersalawat kepada beliau, dan itu merupakan salah satu bukti kita mencintai beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab tafsir Al-Quran, yang mana kita masih berada di surah Al-Fatihah, dan insyaallah ini merupakan pertemuan terakhir kita akan menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah hari ini. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita bahas pada ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Insyaallah hari ini kita akan membahas ayat keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Nah, yang artinya yang merajai hari pembalasan, yang merajai hari kiamat, yang merajai hari penimbangan. Baik. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada dua bacaan dalam membaca Maliki yaumiddin. Boleh dengan dipanjangkan Maliki yaumiddin, dan ini yang paling terkenal, atau boleh juga dengan membaca pendek Maliki yaumiddin. Boleh Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin, maka dua-dua bacaan boleh. Qara'a ba'du qurra Maliki yaumiddin wa qara'a akharun Maliki yaumiddin, kilahuma sahihun mutawatirun fis sab'i. Dua-dua bacaan Maliki yaumiddin sama Maliki yaumiddin itu dua-duanya bacaan yang sahih, datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Kata Allah Subhanahu wa taala, limanil mulkul yaum, kerajaan siapa yang ada pada hari ini? Maka semua yang ada di sana mengatakan lillahil wahidil qahar. Kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah Raja dan Al-Qahar, yang Maha Perkasa. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Maliki yaumiddin, raja, yaitu raja yang merajai, yang menguasai hari kiamat tersebut. Qauluhul haq walahul mulk, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu perkataannya selalu benar. Ya. Qauluhul haq, perkataannya benar. Walahul mulk, dan baginya lah kerajaan. Baginya lah kerajaan. Kemudian ada riwayat dikatakan dari Abu Hanifah, beliau pernah membaca dengan malaka yaumiddin, malaka
yaumiddin. Kalau Malik itu isim, kalau yang belajar bahasa Arab, Malik itu isim, Malikun, ya. Kalau Malaka itu fiilnya. Isim itu kata benda, Pak. Kalau Malaka itu fiil, kata kerja. Malaka yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan atau yang merajai hari pembalasan. Maknanya sama, cuman satu dengan isim, satu dengan fi'il. Ala annahu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun hadha sya'an. Lakin bacaan ini saz. Bacaan ini saz. Apa itu syaz? Yaitu riwayat yang menyelisihi perkataan yang sahih. Ya, ini syaz. Jadi ada yang syazun gharibun jiddan, tapi bacaan ini sangat aneh, yang menyelisih perkataan atau bacaan yang zahir. Jadi yang betul adalah bacaannya Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Kemudian di sini diriwayatkan dari Muawiyah, kanu yaqrauna Maliki yaumiddin. Dahulu Muawiyah bin Abi Sufyan ya membaca, atau dikatakan di sini an Muttarif an Ibnu Syihab annahu balagha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah dan anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, itu membaca dengan memanjangkan mim, Maliki yaumiddin. Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah dan Yazid bin Muawiyah itu membaca dengan Maliki yaumiddin. Nah, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan juga beliau pernah membaca dengan pendek, Maliki yaumiddin. Nah, kemudian Ibnu Mardawai pernah mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan Maliki yaumiddin. Wa malikun ma'khuzun minal mulki kama qala ta'ala inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina turja'un. Kemudian qul a'udzu birabbin nas malikin nas, ya. Jadi yang dimaksud dengan Maliki yaumiddin itu sama maknanya dengan Maliki yaumiddin, yang merajai, yang memiliki kerajaan pada hari tersebut. Ya. Kalau baca Maliki yaumiddin itu artinya milik, yang memiliki ya kerajaan hari pembalasan. Kalau dengan pendek Maliki itu artinya kerajaan, ya, raja yang merajai hari pembalasan. Limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar, milik Allah Subhanahu wa taala, al-wahid, dia satu-satunya, al-qahar, yang maha perkasa. Qauluhul haq walahul mulk. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Pada al-mulku, pada kerajaan, yauma idzin, pada hari itu, al-haqqu lirrahman, benar dan milik Ar-Rahman, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yauman 'alal kafirina asira, dan pada hari tersebut orang-orang kafir dalam kondisi yang begitu menyesakkan, begitu menyulitkan. Ya. Wa takhsisul mulki bi yaumiddin la yanfihi amma adahu. Adapun perkataan Allah adalah raja hari pembalasan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala cuman raja hari pembalasan, bukan. Tapi yang dimaksud dengan raja hari pembalasan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merajai semuanya, bahkan pada hari tersebut tidak ada raja yang memiliki kewenangan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, wa yaqul la yamliku ahadun ma'ahu fi dzalikal yaum hukman. Na'am wa mulkuhum fid dunya kamulkihim fid dunya. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan Maliki yaumiddin adalah tidak ada satupun orang yang memiliki kewenangan, yang memiliki kerajaan, yang memiliki kekuasaan pada hari tersebut, yaitu hari kiamat, ya, hukman, ya, memiliki ketetapan hukum, ya, kamulkihim fid dunya, sebagaimana mereka dahulu pernah menjadi raja di dunia. Enggak ada. Kalau di dunia kan masih ada orang menjabat. Ya, Pak RT punya kekuasaannya, Pak RW punya kekuasaannya, suami punya kekuasaan, ibu punya kekuasaan. Ya, kita ini sebenarnya raja di rumah. Kita punya ajudan-ajudan kita, ada istri, ada anak. Istri kita juga punya pasukannya. Siapa pasukannya? Anak-anaknya. Ya, anak-anak kita pun punya pasukan. Siapa? Ya, adik-adiknya. Ya, begitu seterusnya. Tapi di hari tersebut tidak ada yang memiliki kewenangan sama sekali.
Tidak ada. Tidak ada yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun kecuali atas izinnya. Bahkan di hari tersebut semua orang tidak dapat bergerak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba." Tidak dapat bergeser kaki anak Adam walau sejengkal di hari kiamat tersebut sampai dia ditanya tentang 4 pertanyaan. Ya, jadi tidak ada. Bahkan di hari tersebut tidak ada yang mampu berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua terdiam. Bahkan lisan kita yang selama ini di dunia begitu fasih dalam melafalkan, tiba-tiba di akhirat kaku, tidak bisa ngomong. Bahkan yang dapat bersaksi bukan lisan, tapi yang bersaksi adalah anggota badan yang lain. Ya. Sebagaimana yang kita baca di dalam surat Yasin. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita sering baca Yasin mungkin, tapi kita tidak paham dengan makna Yasin tersebut, ya. Di dalam surat Yasin tegas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari itu kami jadikan mulut-mulut mereka terdiam. Bahkan yang dapat berbicara adalah wa tukallimuna aydihim, yang berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, tentang apa yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita satu persatu di hari kiamat. Laisa bainana wa bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Semua kita akan ditanya, wahai fulan, wahai Taufik, ya, apakah engkau melakukan ini dan ini? Kita ingin menyangkal dengan lisan kita, tapi tiba-tiba tangan berbicara, betul ya Allah, aku yang melakukannya. Ketika kita ditanya, apakah engkau pernah melangkah di sana wahai Taufik? Maka tiba-tiba kita ingin menyangkal hal tersebut, kaki kita pun mengatakan, betul aku telah melangkah wahai Allah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menanyakan, apakah engkau pernah mengucapkan ini? Maka tiba-tiba mata kita, telinga kita, bibir kita bicara, sedangkan lisan kita tak mampu bicara. Maka kita pun marah dengan anggota badan kita sendiri. Kita marah di hari tersebut. Qalu lima syahidtum alaina, wahai anggota tubuh, kenapa engkau bersaksi atas kami? Kenapa engkau menuntutkan kami? Bukankah kamu itu adalah bagian dari kita, bagian dari aku? Kenapa engkau bersaksi dengan sebaliknya, bukan malah membela, malah menyerumuskan? Maka anggota tubuh kita pun menjawab, qalu antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Maka Allah lah yang telah menjadikan kami berbicara, dan dialah yang dapat menjadikan semua itu dapat berbicara. Jadi hari tersebut, ya, hari yang begitu mengerikan, ya, begitu yang mengerikan, ya. Kemudian, ya, jadi ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, itu bukan mengatakan bahwasanya Allah hanya merajai hari pembalasan, bukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala zalika amun fid dunya wal akhirah. Bahkan Allah itu merupakan raja di dunia dan di akhirat. Innama udifa ila yaumiddin li annahu la yud'a ahadun hunalika syai'an wa la yatakallam ahadun illa bi iznihi. Tapi kenapa disebut dengan rajanya di raja pada hari tersebut? Karena pada hari tersebut tidak ada yang dapat memberikan kewenangan sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat memberikan satu kata pun, tidak ada yang dapat berlari dari kondisi tersebut kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dalam kondisi tiba-tiba kita dibangkitkan, Pak, dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berhitan, dan tidak berpakaian. Kita bingung, tiba-tiba digiring saja kita ke mahsyar. Sampai di mahsyar matahari didekatkan dengan 1 jengkal dari kepala kita. Dikatakan 1 mil. Mil itu berbeda para ulama. 1 mil itu apa? 1 mil hitungan kita sekarang, 1 mil itu 1 jengkal, atau 1 mil, karena bahasa Arab mil itu adalah tusuk celak. Biasanya kalau kita pulang dari haji atau umroh dapat celak, dulu kan ada mil. Nah, mil itu yang dipakai buat celak alis atau celak bulu mata. Mil itu, jadi dekat sekali. Maka kita bingung, dikumpulkan begitu saja, kita tidak tahu mau diapakan. Maka semua orang banjir keringat, ya. Allah, maka tahapannya itu pertama pembangkitan, kemudian mahsyar. Belum ada kegiatan apapun, cuman menunggu. Semua orang banjir keringat sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya banyak kebaikannya, maka dia tidak kebanjiran,
tidak banjir keringat, tidak kepanasan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan bagi mereka. Salah satunya adalah 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungannya, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada kajian adab sebelumnya. Kemudian semua orang banjir keringat. Makin banyak dosanya, makin banyak banjirnya. Kalau dosanya begitu banyak seperti orang-orang kafir, tenggelam dengan keringatnya. Lantas mungkin kita membayangkan gimana banjir keringat. Nah, itu hari ya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kita bisa banjir. Ada yang banjir dengan sedengkul, sepinggang, sedada, bahkan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Semua bingung. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang berlari, diizinkan, ya. Diizinkan oleh Allah untuk berlari. Pergi kepada Adam. Adam minta tolong kepada Adam, "Wahai Adam, engkau adalah bapak kami, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya para manusia. Selamatkan kami, berikanlah kami syafaat." Kata Adam, "Enggak, aku enggak bisa." Mereka pun pergi kepada Nuh. Nuh pun mengatakan, "Aku pun tak bisa." Pergi kepada Ibrahim. Ibrahim pun mengatakan, "Aku pun tak bisa." Pergi kepada Musa. Musa pun mengatakan, "Enggak, aku enggak bisa." Pergi kepada Isa. Isa pun mengatakan, "Aku enggak bisa." Tapi pergilah kepada Muhammad, dia yang bisa. Maka semua orang pergi kepada Nabi Muhammad SAW meminta syafaat. Maka Nabi SAW mengatakan, setiap Nabi memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah. Semua Nabi telah menggunakan doa tersebut kecuali aku. Aku simpan untuk umatku di hari kiamat. Jadi kenapa para Nabi tersebut mengatakan enggak? Karena mereka telah meminta doa tersebut. Meminta doa tersebut. Nuh telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah abadikan di dalam surat Nuh. Ibrahim pun begitu. Begitu juga Musa, begitu juga Isa. Ya. Sebagaimana kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di akhir surat Al-Maidah, bagaimana permintaan Isa. Ya, meminta Al-Maidah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni munazziluha 'alaikum." Aku turunkan kepadamu wahai Isa. Ya, permintaan kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menyimpan permintaan tersebut untuk hari kiamat untuk umatnya. Maka Nabi SAW pun datang menemui Allah Subhanahu wa taala, mata tertunduk, kemudian beliau sujud, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani beliau mengangkat kepalanya. Dengan pujian yang luar biasa panjang yang Nabi SAW panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan dalam diri Nabi Muhammad SAW, Allah pun memanggil Nabi kita Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, sekarang angkat kepalamu. Ishfa'tu syafa'. Aku izinkan engkau memberikan syafaat, berikanlah syafaat kepada umatmu. Maka Nabi SAW pun berangkat dan memberikan syafaat. Dan syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW kepada semua umat manusia adalah syafaat dimulainya yaumul hisab. Dimulailah hari perhitungan tersebut. Ya. Jadi tidak bebas kita di hari kiamat itu, Pak. Bingung kita. Ya. Nunggu sesuatu yang paling tidak enak itu menunggu. Apalagi menunggu yang tidak pasti. Itu bikin kita gelisah. Begitulah kondisi kita di akhirat. Ya, tidak bisa lagi kita santai-santai. Sekarang kalau kita nunggu bis misalnya, ada kepastian dalam diri kita, oh insya Allah bis Damri akan datang. Ya, pasti datang. Ada keyakinan, maka kita tidak ragu, tidak gundah, tidak risau. Walaupun menunggunya saja sudah gelisah. Di hari kiamat semua tidak pasti, tidak tahu kita kapan ini azab dengan kondisi yang begitu menyesakkan, menyusahkan. Maka ketika Nabi SAW diizinkan untuk memberi syafaat, dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan ini pembahasan terkhusus. Kita harus meyakini Nabi SAW tidak mampu memberikan syafaat kepada kita kecuali atas izin Allah. Dan syafaat memiliki 2 syarat, bapak-bapak sekalian, para jamaah. Syafaat memiliki 2 syarat. Syarat pertama, izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberi syafaat. Izin Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi syafaat. Syarat pertama. Kalau Allah belum izinkan, Nabi tidak bisa memberi syafaat. Makanya syafaat itu bukan diminta kepada Nabi, tapi diminta kepada Allah. Karena Allah yang dapat memberikan, karena Allah yang mengizinkan kepada Nabi memberikan syafaat. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa ngasih syafaat. Yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Ini 2 syarat syafaat. Ridho Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberi syafaat. Allah sudah kasih izin kepada Nabi, tapi Allah tidak ridhoi orang untuk mendapat syafaat, enggak dapat syafaat. Ya. Contohnya syafaat keluarnya seseorang dari api neraka.
Ya, orang-orang kafir tidak Allah ridhoi, maka dia tidak keluar dari api neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Namun bagi orang-orang yang memiliki keimanan walaupun sebesar biji sawi, itu diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, lihat lagi kepada penghuni neraka. Mana di antara mereka yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar biji sawi? Maka malaikat pun sidak mencari. Dapatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, keluarkan mereka. Keluarkan dari api neraka yang ada dalam hatinya keimanan walaupun sebesar biji sawi. Maka dikeluarkan dalam kondisi hangus, terbakar, gosong, Pak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, celupkan mereka ke dalam sungai kehidupan. Maka mereka pun dicelupkan, maka mereka pun tumbuh sebagaimana kecambah yang tumbuh. Setelah mereka tumbuh, baru Allah masukkan mereka ke dalam surga. Kemudian setelah selesai, tidak ada lagi, Allah katakan kepada penghuni surga, kekalah kalian di surga, wahai penghuni neraka, kekalah kalian di neraka. Ya, hari yang luar biasa. Kemudian bagaimana kondisi ketika hari kiamat tersebut? Sudah padang mahsyar nih, Pak. Kemudian Nabi SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat. Maka Nabi pun memberikan syafaat. Dimulailah hari hisab tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala pun datang ke mahsyar itu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Ini dalam surat An-Naba. Dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, gimana bunyinya? Wal malaku saffan saffa. Gimana Pak Imam? Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qad bukan. Apa? Sebelumnya? Ya, sebelumnya apa sebelumnya? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Bumi itu terpecah. Ya, kemudian langit pun terbelah. Kemudian terus apa? Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah pun datang, Pak. Sedangkan malaikat itu berbaris-baris di pintu-pintu langit itu. Datang Allah Subhanahu wa taala. Ya, datang pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga abadikan di dalam surat An-Naba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Ini surat apa? Benar ya? La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Pada hari di mana ruh-ruh itu dibangkitkan dan malaikat dalam kondisi bersop-sop, datanglah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yatakallamun, tidak ada satupun di antara mereka yang mampu berbicara, illa man adzina lahur rahman, kecuali bagi yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk berbicara, wa qala shawaba, dan mereka tidak mampu berbicara kecuali kebenaran. Zalikal yaumul haq, itulah hari kebenaran. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa khasya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Ya, wa khasya'atil aswat, suara-suara itu pun menjadi takut, tidak ada yang mampu keluar. Ya, lirrahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendengar dari mereka kecuali hamsah, kecuali harap, cemas, ketakutan. Ya. Wa qala ta'ala yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biizni. Pada hari yang mana mereka datang, tidak ada satu jiwa pun yang mampu berbicara kecuali yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminhum saqiyyu wa minhum sa'id. Faminhum saqiyyu wa sa'id. Di antara mereka ada yang celaka, ada di antara mereka yang bahagia. Ya, ini kondisi luar biasa. Ya, jadi inilah yang disebut dengan raja di raja. Raja pun pada hari itu tidak mampu berkutik. Jangankan raja, nabi pun tidak mampu berkutik. Ya, kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita bacakan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, tidak ada satupun yang memiliki hukum pada hari itu kecuali hanya kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hukum sebagaimana mereka di dunia, pada hari itu hanya hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumuddin yaumul hisab, yang dimaksud dengan hari agama yaumuddin, ya, hari agama, yaitu yaumul hisab, yaitu hari hisab, hari pembalasan. Jadi
Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Lil khalaiqi wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari pembalasan bagi semua makhluk, itu adalah hari kiamat. Semua kita akan dihisap. Semua kita akan dihisap. Jin, manusia akan dihisap. Nah, bedanya apa? Semua makhluk itu akan dimatikan ketika nafkhatul ula, ketika tiupan sangkakala pertama, semua makhluk binasa. Semua makhluk binasa kecuali yang Allah kecualikan. Semua binasa kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Ya, salah satunya malaikat pemikul arsy. Kata para ulama itu ndak hancur. Ya, arsy juga ndak hancur. Ya, surga neraka juga ndak hancur. Jadi kenapa mereka dikecualikan? Itu atas masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selainnya binasa. Bahkan yang terakhir kali mati itu adalah malaikatul maut. Dia mencabut dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kemudian ketika ditiup sangkakala kedua, maka semuanya dibangkitkan. Jin, manusia, jin yang sudah mati ya, yang mati itu dibangkitkan. Manusia, malaikat, kemudian siapa lagi? Tumbuhan, hewan, itu semuanya dibangkitkan. Ya, bahkan rumput-rumputan itu dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua orang melihat. Ya, sebelum datangnya yaumul hisab, kan kita dikumpulkan dulu di mahsyar. Semua orang melihat. Tiba-tiba sebelum dimulainya perhitungan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada tumbuhan, kepada hewan, ya, selain jin dan manusia itu dikatakan kuni turaba. Jadilah kalian semua menjadi tanah. Maka tiba-tiba hewan, rumputan, tumbuhan itu menjadi tanah. Maka orang-orang kafir mengatakan, yang Allah katakan di dalam surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Seandainya saja aku mampu seperti mereka, seperti tumbuhan, seperti hewan, yang mana mereka tidak dihisap, dibangkitkan kemudian dijadikan tanah. Makanya orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Wahai seandainya, ya duhai seandainya aku dijadikan tanah saja, tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yudayyinuhum bi a'malihim. Allah Subhanahu wa taala menagih janji-janji dari amal mereka. In khairan fa khairun. Kalau amalan mereka di dunia baik, maka itu kebaikan. Wa in syarran fa syarrun. Kalau dia meramal keburukan di dunia, maka itu keburukan. Illa man afa anhu, kecuali bagi orang-orang yang Allah ampuni. Maka kelompok manusia itu di akhirat ada 3. Pertama, orang yang Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan dia menjadi ahli kebaikan. Di dunia dia baik, maka di akhirat dia kebaikan. Yang kedua adalah orang yang sudah pasti dalam keburukan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, keburukan semua sudah pasti. Yang ketiga adalah orang-orang baik tapi mencampuri kebaikannya dengan keburukan. Inilah yang dikenal dengan mukmin-mukmin yang bermaksiat. Ya. Maka mukmin-mukmin yang bermaksiat ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Kalau Allah mau, Allah tegakkan keadilan dengan dihukum dia. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi hamba-hamba yang melakukan dosa dan maksiat, selagi dosa dan maksiat itu bukan merupakan kekufuran, ya, seperti nifak, i'tiqad, ya, kemunafikan akidah, kemudian kemusyrikan, kesyirikan atau kekufuran atau murtad. Selain itu, walaupun dia mencuri, walaupun dia makan riba, walaupun dia berzina, sebesar apapun dosanya, walaupun dia membunuh, itu semua masih di bawah kehendak Allah. Masih ada kemungkinan bisa Allah Subhanahu wa taala ampuni, bisa juga Allah tegakkan keadilan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik bagi orang yang meninggal belum bertaubat. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu yang Allah kehendaki walaupun di dunia dia belum bertaubat. Bagi orang yang meninggal kemudian dia belum bertaubat, maka bagi yang melakukan perbuatan syirik sudah tidak ada lagi kata maaf. Tapi bagi yang meninggal dia belum bertobat dari dosa-dosa selain perbuatan syirik, masih ada kesempatan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan atas besarnya rahmat Allah. Tapi apabila seorang hamba sebelum dia meninggal dia bertaubat, walaupun dia melakukan perbuatan syirik, Allah ampuni. Allah ampuni. Walaupun dia syirik, walaupun tiap hari, jangankan ke dukun, dia dukunnya. Ya, dia dukunnya. Kemudian dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Ya. Man taballah taba alaihi. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima taubatnya. Allah terima taubatnya. Dan telah kita ceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada seorang hamba yang bertaubat. Bahkan lebih senang daripada orang yang kehilangan tunggangannya di tegang padang pasir, kemudian tunggangannya itu kembali. Allah lebih senang daripada kepada taubatnya seorang hamba daripada orang itu yang kehilangan tunggangannya, yang telah kita bahas pada kajian adab. Nah, kemudian wa kadzalika qala ghairuhu minas sahaba wat tabi'in. Ini yang dinukilkan dari sahabat dan para tabi'in dan para salaf sebelum kita. Wal maliku fil haqiqati huwallahu azza wajal. Dan raja sejati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun raja-raja di dunia ini adalah makhluk-makhluk yang Allah berikan sedikit dari kerajaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dan kekuasaan manusia, kekuasaan makhluk itu bukan kekuasaan absolut. Kekuasaan raja itu bukan kekuasaan absolut. Kita lihat dulu ada Persia, ada Romawi. Yang mana Persia ini luar biasa kerajaannya, ya, jauh lebih luas daripada Romawi. Ya, kalau kita pernah lihat film tentang hal ini, kita lihat bagaimana pasukan Romawi berperang dengan pasukan Persia. Ya, Persia mengerahkan 300.000 atau bahkan 700.000 pasukan, sedangkan Romawi hanya 3.000 atau berapa. Itu terjadi peperangan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ar-Rum, "Ghulibatir Rum." Ya, Romawi itu takluk. Ya, Romawi itu takluk dengan apa? Dengan Persia, karena Persia begitu besar. Tapi setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Tapi setelah kekalahan itu Romawi akan bangkit dan akan menang. Ya, akan menang. Ya, bid'aisin fi bid'aisinin, dalam waktu yang dekat kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Persia ini adalah kekuasaan yang luar biasa. Namun kata para ulama, dengan kekuasaan yang luas ini, rajanya yaitu Kisra, raja Persia itu Kisra. Kalau raja Romawi namanya Heraklius. Romawi namanya Kisra, Persia namanya Kisra, kalau Romawi namanya Heraklius. Nah, ketika dua kerajaan ini datanglah Islam. Nah, Islam. Nabi SAW mengirim surat. Ya, suratnya bukan sembarang surat, tapi surat berupa tawaran kebaikan plus ancaman. Kata Nabi SAW, Bismillah. Bismillah min Muhammad Rasulillah. Kita Pak, kalau kita ngirim surat biasanya kepada yang kami hormati kan. Kalau sekarang enggak, kita dulu yang ditunjukkan dengan menyebut nama Allah, dari Muhammad Rasul Allah. Ini kan luar biasa. Kalau kita kan kepada yang kami hormati, kepala dinas, wali kota. Ini enggak, dari Taufik Hidayah kepada wali kota. Ini wali kota bacanya mungkin langsung dirobek, kurang ajar ini katanya kan begitu. Begitulah Nabi SAW, izzah Pak. Ya, makanya kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang mengalahkan Islam. Di ketika tulis surat kepada Persia dan Romawi, nyampe suratnya, dibaca. Bismillah min Muhammad Rasulillah ila Kisra azimul Faris, kepada Kisra pemimpinnya Persia. Apa kata Nabi SAW? Aslim taslam, masuk Islam engkau selamat. Luar biasa kan? Ini yang menguasai dunia Pak. Tapi kata Nabi, aslim taslam, masuk Islam selamat. Artinya apa? Kalau tidak masuk Islam tidak selamat. Luar biasa kan gitu. Yu'tikallahu ajraka marratain. Ya, sebelumnya Bismillah min Muhammad Rasulillah. Ya, assalamu ala manittaba'al huda. Ya, semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ila Kisra azimu Faris, kepada Kisra rajanya Persia. Aslim taslam, ya, masuk Islam engkau selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Ya, Allah akan memberikanmu 2 pahala yang besar. Ya, maka ketika mendengar itu, ini raja nih Pak, yang kita bilang raja di raja. Jadi orang Persia itu dulu menyebut bahwasanya raja Kisra itu raja di raja. Kenapa?
tidak ada raja-raja dari yang ada kecuali takluk kepada Persia. Karena ada kerajaan-kerajaan, itu semua kerajaan takluk kepada Persia. Karena sistemnya Persia ini, dia kalau nyerah sudah, tidak apa-apa, kamu kerajaan masih milik kamu, tapi setoran dengan aku, gitu. Jadi sistemnya negara bagian. Persia itu begitu. Ya, kalau takluk sudah. Kalau tidak perang hancur, habis, tidak ada lagi raja. Dia yang langsung memimpin, diutus dari Kisra untuk memimpin daerah tersebut. Tapi kalau menyerah, taat kepada Kisra. Begitu prinsipnya. Maka karena luasnya kerajaannya Kisra, maka dia disebut dengan raja di raja. Raja di raja. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin membantah hal tersebut. Maka ketika datang surat tersebut, Kisra marah. Apa-apaan ini? Dirobek langsung. Kemudian utusan Nabi SAW ingin dibunuh, dikejar. Tapi akhirnya dapat menyelamatkan. Nyampe ke Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, suratmu dirobek oleh Kisra. Kata Nabi Muhammad SAW, semoga Allah semoga Allah Subhanahu wa taala robek kerajaannya. Ya, maka sampai sekarang Pak, tidak ada sisa Persia itu, habis. Ya. Itu al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Karena dia menghina, habis. Beda dengan Romawi. Ketika datang surat itu kepada Heraklius bertanya, siapa itu Muhammad? Wah, ini orang hebat ini. Ya, nulis namanya dulu daripada namaku, katanya. Siapa ini? Maka tanya-tanya. Kebetulan Abu Sufyan lagi berjual beli di daerahnya Romawi, dipanggil, ditanyalah oleh Heraklius. Akhir dari cerita itu, kata Heraklius, tidaklah orang tersebut ya ada di tempatku ini. Kalau memang orang itu sesuai dengan yang kau ceritakan, maka sebentar lagi dia akan menduduki tempatku ini. Karena dia adalah seorang rasul, kata Heraklius. Namun akhirnya dia menolak, tidak mau masuk Islam. Akhirnya Romawi juga hancur. Tapi masih ada sisanya sekarang. Karena Romawi itu ada dua, ya, Romawi Timur, Romawi Barat. Nah, yang tersisa yang di Eropa. Ya, yang di Asia sudah selesai, ya, yang sekarang menjadi Turki itu, ya, Konstantinopel, ya, sudah selesai. Tapi tinggal itu. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman itu pun akan takluk, ya. Jadi tidak ada raja yang absolut. Makhluk itu semuanya makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala absolut, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah raja yang sejati. Hakikat raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang tidak ada yang boleh disebut dengan raja di raja kecuali Allah. Tidak boleh. Jadi kalau ada orang memberi nama adalah Malikul Amlak, rajanya para raja, tidak boleh. Ya. Karena Malikul Amlak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-Malikul Quddus as-Salam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Malik, Raja, Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam, yang Maha memberi keselamatan, ya. Kemudian ada riwayat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, akhna'a ismu Abdullah rajulun sama bi Malikil Amlak wala malika illallah. Ada orang yang memberi nama dengan nama Malikul Amlak, raja di raja. Kemudian Nabi SAW mengatakan wala malika illallah, tidak ada raja di raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah mengatakan yaqbidullahul arda, Allah pernah menggenggam bumi, wayatwis sama, kemudian Allah melipat langit biyaminihi dengan tangannya, menggenggam bumi dan melipat langit. Summa yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anal Malik, aina mulukul ar, aku adalah raja di raja. Mana raja yang sekarang mengaku ada raja di dunia? Itu bumi dan langit dilipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, Anal Malik, aku adalah raja. Aina Malikul ar, mana raja-rajanya dunia? Raja-rajanya dunia? Tidak ada. Semuanya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ainal Jabbarun, mana orang-orang yang mengaku perkasa itu? Mana yang mengatakan dengan tanda tangannya dapat menghancurkan gunung? Mana? Anal Malik, aku adalah raja, kata Allah Subhanahu wa taala. Ainal Mutakabbirun, mana orang-orang sombong itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan Anal Malik ana Dayyan, aku adalah raja, aku akan menyelesaikan janji-janji itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bahwasanya tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahar. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya. Kemudian kita lanjutkan sebelum azan, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Kita ikutkan pada ayat berikutnya. Sebelumnya kita masuk ke makna din. Maliki yaumiddin. Mana din? Din itu berasal dari hadis. Ya, kata Imam Ibnu Katsir di sini, din artinya majziyuna muhasabun, yaitu dibalas atau diberikan ganjaran. Sebagaimana dalam hadis al-kaisu, orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad SAW, mandana nafsahu, orang yang menghisap dirinya sendiri, wa amila lima badal maut, dan bersiap-siap beramal untuk setelah kematian. Jadi dana yadinu yaitu menghisap. Yaumuddin, hari hisap, hari pembalasan. Kata Nabi SAW, al-kaisu, orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan orang yang ranking 1. Orang yang cerdas bukanlah guru besar, bukan. Al-kaisu mandana nafsahu, orang yang cerdas itu adalah orang yang pandai menghitung-hitung dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kepentingan setelah kematian. Ya. Kemudian kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang sangat terkenal, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzan. Timbang-timbang amal kebaikan kalian sebelum Allah menimbal amalan kalian. Wa ta'ahhabu lil ardil akbar, dan bersiap-siaplah pada hari pemaparan amal yang paling besar. Alama la takhfa alaihi a'malukum, oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak samar sedikit pun dari apa yang kalian sembunyikan. Yang disembunyikan saja tidak samar, apalagi yang kita tampilkan. Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari di mana mereka ditampilkan semua apa yang mereka telah amalkan, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada satupun rahasia yang tersembunyi hari itu. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada ayat 5, 6 dan 7. Sebelum itu kita dengarkan azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Tafadhal. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Kita lanjutkan pada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih ingat hadis yang kita baca sebelumnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtus shalah qismaini baini wa baina abdi. Aku bagi salatku menjadi dua antara aku dengan hambaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamadani abdi. Hambaku sedang memujiku, telah memujiku. Kemudian ketika kita mengatakan ar-rahmanir rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, asna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Ketika kita mengatakan maliki yaumiddin, kata Allah Subhanahu wa taala, majjadani abdi. Hambaku sedang mengagungkanku, sedang memuliakanku. Kemudian ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah perbedaan antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia mau. Subhanallah. Maka apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Maka kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memiliki dua makna. Yang pertama, maknanya adalah suatu hal yang sangat penting, lil ihtimam. Ya, suatu hal yang sangat penting. Makanya objek didahulukan, Pak. Kalau kita bicarakan aku beribadah kepadamu ya Allah. Kalau ini kepadamu ya Allah kami beribadah, kan dibalik. Ya. Kalau kita bicara dengan bicara yang biasa, kami beribadah kepadamu ya Allah, itu kan perkataan yang standar. Tapi ketika kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, berarti ini memiliki faedah sesuatu yang sangat penting, lil ihtimam. Yang kedua, yufidul hasr. Yang kedua, makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini memiliki makna pengkhususan, pembatasan. Pembatasan. Jadi hanya kepadamu ya Allah, yang lain enggak. Na'budu, kami beribadah, ke yang lain enggak.
Berbeda kalau kita mengucapkan na'buduka ya Allah, hanya kami beribadah kepadamu ya Allah. Ini tidak memiliki makna ihtimam, perhatian, karena biasa saja. Yang kedua, tidak memiliki makna al-hasr, yaitu pembatasan. Beribadah kepada Allah bisa jadi beribadah kepada selain Allah juga. Tapi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, maka ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah tauhid kita. Makanya sungguh sangat aneh kalau orang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in namun masih beribadah kepada selain Allah, masih percaya dengan minta-minta kepada arwah-arwah orang yang meninggal, masih percaya dengan batu-batu, masih percaya dengan jimat-jimat, masih percaya dengan raja-raja. Ya, ini berarti dia tidak memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nasta'in? Ibadah itu kan umum. Semua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah suatu nama untuk mewakili semua sesuatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi, baik itu ucapan, perbuatan, amalan hati yang tampak ataupun yang tersembunyi, itu ibadah. Tapi kenapa setelah na'budu Allah khususkan dengan ibadah selanjutnya nasta'in, meminta pertolongan, ya. Maka kata para ulama di sini, salah satu maknanya karena nasta'in ini banyak sekali orang tidak memahaminya. Maka banyak orang meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal itu tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penghususan ini betul-betul menunjukkan bahwasannya yang Allah Subhanahu wa taala ini adalah tauhid, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ibadah secara bahasa adalah merendahkan diri. Ibadah secara bahasa artinya az-zillatu atau az-zullatu, yaitu kehinaan. Ya, ketika kita beribadah kepada Allah, kita sedang menghinakan diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila seorang hamba menyebut kelemahan-kelemahannya ketika kita memohon beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah benci kalau kita beribadah kepada Allah tapi kita memamerkan keangkuhan dan kehebatan kita. Ya. Allah itu senang apabila kita beribadah kepada Allah, kita sandarkan semua keberhasilan kita kepada Allah. Ya Allah, kalau bukan karena nikmatmu aku tidak bisa sholat. Ya, bukan kita mengatakan ya Allah, ini aku sudah bisa sholat nih karena aku telah belajar di pondok pesantren, maka aku bisa sholat dengan baik dan tidak. Pertanyaannya, yang menjadikan kamu belajar di pondok pesantren itu siapa? Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa belajar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan na'budu, beribadah, dan makna na'budu itu adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan merendahkan diri itu merupakan gambaran dari cinta dan ketundukan serta takut kepada Allah. Jadi menghinakan diri kepada Allah itu memiliki tiga makna: cinta, kemudian khudu, kita tawadu, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri, cinta, merendahkan diri, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ibadah. Dan agama semuanya kembali pada ayat ini. Agama Islam ini semuanya kembali pada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya para ulama salaf dahulu mengatakan di dalam surat Al-Fatihah itu adalah rahasianya Al-Quran. Al-Fatihah itu merupakan sirul Quran, rahasianya Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan rahasianya Al-Quran adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inilah tujuan Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengutus para rasul. Bahkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inilah Allah perintahkan kita berjihad. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ayat yang demikian agung, yang mulia, yang menjadi rahasia dari Al-Quran. Dan makna iyyaka na'budu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yakni iyyaka nuwahhidu wa nakhafu wa narju. Ya Allah, makna hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, maknanya hanya kepadamu ya Allah kami bertauhid, hanya kepadamu ya Allah kami takut, dan hanya kepadamu ya Allah kami berharap. Jadi makna
Beribadah kepada Allah adalah hanya kepadamu ya Allah kami bertauhid, hanya kepadamu ya Allah kami takut, dan hanya kepadamu ya Allah kami berharap, tidak kepada selainnya. Dan ibadah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Jika tidak ada tauhid maka dia bukan ibadah. Sebagaimana solat tidak disebut solat kalau dia tidak berwudu. Orang solat tidak bersuci terlebih dahulu maka dia tidak solat, tidak sah solatnya. Begitu juga ibadah, kalau orang tidak bertauhid maka dia tidak disebut sedang beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, maknanya ala ta'atika wa ala umurina kulliha. Kami meminta pertolongan dalam ketaatan kepadamu ya Allah dan dalam semua urusan kami semuanya. Jadi memohon pertolongan apa? Dalam semua urusan ibadah kami dan dalam urusan dunia kami, semuanya kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ketika pagi dan sore hari. Kata Nabi Muhammad SAW, wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan wakilkan diriku ini kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ya, karena kita selalu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, dan dialah satu-satunya yang dapat menjadikan kita mampu melakukan segala sesuatu. Makanya Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kata Nabi Muhammad SAW, ya Abu Dzar, la tada'anna inda duburi salatika. Wahai Abu Dzar, jangan pernah engkau tinggalkan di akhir salatmu untuk mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk dapat bersyukur kepadamu, kemudian beribadah kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika, bantu aku untuk selalu dapat berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Nah, inilah mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah bagian untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ternyata yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mungkin banyak pertanyaan. Kita kan sholat sendiri-sendiri ini misalnya, kok bacaannya tetap ihdina kami? Kan yang sholat kita sendiri, kenapa nggak diganti ihdini gitu? Kenapa? Kata para ulama, perkataan ihdina inilah permintaan semua orang beriman. Maka seakan-akan kita mewakili, ya Allah kami beriman kepadamu, tunjukilah kami semuanya ke jalan yang lurus. Ya. Makanya kalau kita selesai sholat, apa yang kita ucapkan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita bertahiyat apa kita baca? Kalau kita bertahiyat, at-tahiyatu lillah, as-salatu wat thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu ala ibadillahi as-salihin. Kita berdoa kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Begitu juga ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dan dalam bacaan ihdinas siratal mustaqim ada 3 pilihan, Pak, yang dikenal oleh para ulama, ya. Ada yang membaca dengan shad sebagaimana yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang membaca dengan sin, ya, dengan membaca sin, ihdinas siratal mustaqim dengan sin. Ada juga dengan zai, ihdinas siratal mustaqim. Tiga-tiganya ada, ya. Tapi kita tidak bisa ganti-ganti begini, tidak bisa kalau kita memang tidak belajar riwayatnya dengan benar. Jadi adanya di sini bukan berarti kita bebas dalam membacanya, tapi sesuai dengan yang kita pelajari. Di Indonesia paling banyak kita belajar dengan riwayat Hafiz an Asim, dan bacaan Hafiz an Asim itu dengan shad, ihdinas siratal mustaqim, ya. Contoh lain, bacaan wadduha, itu riwayat Hafiz an Asim, kita bacanya ha, wadduha. Walaupun ada riwayat yang lain membaca dengan wadduhe, kita tidak boleh, wah itu ada wadduhe, aneh juga mau baca lah wadduhe, karena bacaannya itu tidak seenak yang kita dengar, ya. Kita harus belajar riwayatnya, ya. Tidak boleh kita, ya. Makanya
Tak boleh dalam satu bacaan kita ganti-ganti. Kadang hafaz, ya, kadang ganti riwayat yang lain. Ya, kadang riwayat Qaulun, kadang riwayat Ibnu Katsir, tak bisa. Ya, contoh lain, ya, bacaan Al-Qur'an ini dengan 7 qiraah sab'ah, ada 7 bacaan yang diakui. Ya. Contoh yang lain kita membaca Anbiya, ya. Anbiya kita baca dengan iqlab. Tapi ada bacaan dari riwayat yang lain kita membacanya dengan izhar, anbiya. Ya, kalau kita kan anbiya, kalau dia bacanya anbiya, ya, dengan izhar. Itu ada riwayatnya. Nah, begitu juga dengan ihdinas siratal mustaqim. Boleh dengan shad, dan ini riwayat yang kita baca di Indonesia paling banyak, atau dengan sin, sirat, atau dengan zai, zirat. Naam. Ya. Zirat. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza li abdi wa li abdi masal. Inilah jatah untuk umat dan untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, apa yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Banyak sekali makna ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama, makna ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim maknanya adalah al-Islam. Makna siratal mustaqim maknahu al-Islam. Ya. Yang kedua, makna siratal mustaqim at-tariqul wadi' allazi la iwajalahu. Jalan yang lurus yang tidak ada kebengkokan sama sekali. Jadi yang pertama Islam, yang kedua jalan yang lurus tidak ada kebengkokan. Yang ketiga, siratal mustaqim maknahu kitabullah. Siratal mustaqim maknanya adalah kitabullah. Yang keempat, makna siratal mustaqim hablullah al-matin, tali Allah yang begitu kuat. Wa huwa zikrul hakim wa huwa siratal mustaqim, dan itu adalah, ya, zikir yang hakim, dan dia siratal mustaqim. Jadi yang keempat adalah hablullah, tali Allah yang begitu kuat. Yang kelima, sudah, ya, Islam. Yang kelima, siratal mustaqim maknahu dinullah, agama Allah. Ya. Dinullah, agama Allah. Kemudian siratal mustaqim maknahu al-haq, kebenaran. Al-haq. Al-haq. Yang ketujuh, makna siratal mustaqim an-nabi, Rasulullah. Siratal mustaqim maknanya Rasulullah. Yang keberapa lagi? 9. Yang kedelapan, makna siratal mustaqim Abu Bakar dan Umar. Siratal mustaqim maknanya Abu Bakar dan Umar. Kemudian Ibnu Katsir memberikan kesimpulan. Makna-maknanya banyak sekali. Ada berapa, Pak? 8 atau 9? 8, ya. Kata Ibnu Katsir, dan perkataan ini tidak ada pertentangan sama sekali. Tidak ada pertentangan sama sekali. Kalau dirangkum semuanya adalah benar. Ya, kullu hazil aqwal sahihah. Semua perkataan ini adalah benar. Wa hiya mutalazimatun. Semuanya saling berkaitan. Fa inna man ittaba'a siratal mustaqim faqad ittaba'al Islam. Barang siapa yang mengikuti jalan yang lurus, maka dia telah mengikuti Islam. Ya. Faman tabi'al Islam faqad tabi'an nabi. Barang siapa yang mengikuti Islam, maka dia telah ikut nabi. Barang siapa yang mengikuti nabi faqad iktada bil ladzaini min ba'dihi. Barang siapa yang mengikuti nabi, maka dia pasti mengikuti Abu Bakar dan Umar. Ya. Faman ittaba Umar, Abu Bakar dan Umar, faqad ittaba al-haq. Barang siapa yang mengikuti Abu Bakar dan Umar, maka dia telah mengikuti kebenaran. Wa man tabi al-haqqa faqad ittaba al-Islam. Barang siapa yang mengikuti Islam, barang siapa yang mengikuti kebenaran, maka dia telah mengikuti Islam. Wa man ittaba al-Islam faqad ittaba al-Qur'an. Barang siapa yang mengikuti Islam, maka dia telah mengikuti Al-Qur'an. Wal Qur'anu kitabullah. Dan Al-Quran itu adalah kitab Allah. Wa kitabullah habdullah al-matin, tali Allah yang begitu kuat. Wa tali agama Allah adalah siratal mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Jadi tidak ada perbedaan antara perkataan ini. Dan ini ada rahasianya, Pak. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali minimal dalam sehari semalam. Apakah ini menunjukkan bahwasanya kita tidak yakin Allah akan mengabulkan doa kita sehingga kita ulang-ulangi terus? Bahkan mungkin ada yang bertanya,
Nabi kan sudah di atas petunjuk yang lurus. Kok Nabi juga berdoa ihdinas siratal mustaqim? Ya. Maka kita jawab adalah bahwasanya apabila orang telah mengetahui itu adalah kebenaran, dia akan minta terus. Dia akan minta terus. Dia takut bahwasanya kebenaran itu akan hilang darinya. Maka ketika kita meminta petunjuk, kita sedang meminta istiqomah di atas petunjuk. Bukan berarti kita meminta petunjuk kita tidak di atas petunjuk, bukan. Ya, tapi ketika kita meminta petunjuk artinya kita memohon kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita di atas petunjuk tersebut. Bukan seperti yang disangka oleh beberapa orang bahwasanya kita minta petunjuk berarti sekarang ente belum dalam petunjuk. Ini orang-orang Nasrani, orang-orang non muslim itu berkata dengan ayat ini, Pak. Coba lihat tuh orang Islam, ihdinas siratal mustaqim 17 kali itu dibaca dia. Ya. Berarti dia selama ini enggak dapat petunjuk. Makanya ikutilah jalan Isa, ya wahai domba-domba yang tersesat, ikutilah jalan Isa. Enggak, bukan begitu pemahamannya. Ihdinas siratal mustaqim adalah kita meminta istiqomah di atas jalan yang lurus. Kita tahu inilah jalan yang lurus, tapi kita tahu hati kita ini selalu kita bergejolak untuk keluar dari ketaatan tersebut. Maka kita meminta jalan yang lurus agar kita ditetapkan di atas jalan yang lurus tersebut. 6. An yamuddahu bil maunati was sabati wat taufik. Kita meminta agar Allah selalu bantu kita istiqomah agar tetap mendapat petunjuk. Fasaidu man waffaqahullahu taala li sualihi. Dan orang yang beruntung, orang yang sangat bahagia adalah orang yang Allah berikan petunjuk untuk selalu meminta kepadanya. Catat, Pak. Orang yang beruntung, orang yang sejatinya orang yang bahagia adalah orang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah untuk banyak meminta kepadanya, banyak berdoa kepadanya. Fasaidu man waffaqahullahu ta'ala li su'alihi. Orang yang beruntung, orang yang senang, orang yang bahagia adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk selalu meminta kepadanya. Ya. Fa innal abda la yamliku li nafsihi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Karena hamba itu tidak dapat memiliki sedikit pun untuk dirinya, walaupun tidak dapat mendatangkan kebaikan ataupun menolak keburukan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu wasiat yang dikatakan oleh Nabi kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, aksir min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah. Dan ini merupakan rahasia, Pak. Kalau kita sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kita merasa beban kita itu ringan. Ya. Tapi kalau kita jarang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, pecah kepala kita. Seakan-akan masalah itu tidak berhenti-henti. Mungkin kita kurang zikir la haula wala quwata illa billah. Ya, perbanyak zikir itu. Kemudian kita lanjut pada ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan-jalan orang yang kau murkai, bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Siapakah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat? Ya, jawabannya ini adalah tafsir ayat dengan ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah beri nikmat itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 70. Ayat 69 sampai 70. Ya, dimaksud dengan jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah, itu ditafsirkan dengan ayat di dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat dari golongan nabi, dari golongan orang-orang siddiq, dari golongan syuhada, dan dari golongan orang-orang solih. Dan mereka berempat ini adalah sebaik-baik teman yang harus kita minta. Yang pertama nabi, kedua siddiq, kedua syuhada, yang keempat solihin. Para ulama mengatakan tingkatan itu yang paling tinggi, yang pertama rasul dan anbiya. Nabi dan rasul itu tingkatan paling tinggi. Setelahnya siddiq, orang-orang yang jujur. Yang ketiga syuhada, itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga solihin, orang-orang soleh. Ya, maka kita harus tingkatkan kesolehan kita biar jadi syuhada. Kita akan tingkatkan lagi kesyuhadaan kita biar kita menjadi orang siddiqin. Sedangkan
tingkat yang paling tinggi Rasul dan Nabi itu tidak bisa kita dapat, karena itu khusus bagi hamba-hamba yang Allah telah pilih untuk diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Naam. Itulah makna an'amta alaihim. Siapa juga ini maksud dengan al-maghdubi alaihim? Al-maghdubi alaihim. Siapakah al-maghdubi alaihim? Ya. Kata Ibnu Katsir di sini, al-maghdubi alaihim adalah alladzi fasadat iradatuhum fa'alimul haqqa wa adalu anhu, yaitu orang yang memiliki keinginan yang rusak. Dia tahu kebenaran tapi dia berpaling dari kebenaran. Mereka itulah orang yang dimurkai oleh Allah, al-maghdub. Orang yang jelek niatnya, Pak, itu al-maghdub. Dia tahu kebenaran tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran. Itulah al-maghdub. Siapakah al-maghdub? Maka sifat ini sangat pas dan cocok untuk orang-orang Yahudi. Wa man syabahahum, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sejenis dengan Yahudi. Nah, makanya dikatakan oleh ulama tafsir di sini al-maghdub alaihim al-yahud. Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang Yahudi. Tapi bukan hanya Yahudi. Siapapun yang mengikuti jejaknya Yahudi pun dimurkai oleh Allah. Apa sifatnya Yahudi? Jelek niatnya, tahu kebenaran tapi malah dia meninggalkan kebenaran tersebut. Kemudian siapa lagi? Ad-dallin. Siapa itu ad-dallin? Orang yang tersesat. Maka kata Ibnu Abbas di sini, alladzina faqadul ilma, yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Fahum haimuna fid dalalah, sehingga mereka sangat bersemangat dalam kesesatan. La yahtaduna ilal haq, namun sayangnya mereka tidak memiliki petunjuk, maka mereka tersesat. Siapa mereka? Mereka itulah adalah orang-orang Nasrani. Semangat, Pak, beribadah luar biasa, tapi tidak punya ilmunya, maka mereka pun tersesat. Dan ad-dallin bukan hanya orang Nasrani, tapi juga semua orang yang mengikuti sifat-sifat mereka, yaitu beribadah tanpa ilmu, melakukan amalan tanpa ilmu, bersemangat untuk melakukan sesuatu namun tidak punya dasarnya. Makanya ketika kita meminta kepada Allah dalam surat Al-Fatihah, kita meminta dengan an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan juga orang-orang yang kau murkai, bukan juga orang yang tersesat. Nah, kemudian di sini kata para ulama tafsir, dari tadi kan kita memuji Allah dengan menggunakan orang ketiga. Kalau kita bahasa Indonesia kan ada orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Orang ketiga itu yang dibicarakan, orang kedua itu yang diajak ngomong, orang pertama itu yang ngomong. Dari ayat 1 sampai ayat ke-6 itu kita ayat ke-5 itu kita ayat ke berapa? Kelima ya, Malik Yaumiddin kelima ya, Pak. Keempat. Ya, keempat. Itu kita pakai orang ketiga. Ya, kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, pakai Allah. Allah orang ketiga. Huwa ya, dia. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kemudian setelah itu, setelah kita minta, kita langsung pakai orang kedua. Orang yang diajak bicara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata para ulama tafsir, ini ada rahasianya. Agar apa? Agar kita betul-betul sedang, ya Allah, ini tadi aku memujimu, baik engkau ada di hadapanku ataupun engkau tak ada di hadapanku, dan aku yakin engkau tuh ada di hadapanku. Sekarang saat aku meminta, aku yakin betul-betul engkau ada di hadapanku, dan sekarang aku betul-betul memohon langsung kepadamu. Begitu. Jadi ketika kita berbicara, ketika kita berdoa, kita hadirkan betul-betul kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan tidak ada batasan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kemudian terakhir yang kita bahas adalah perkataan amin. Amin. Kita semua sepakat amin ini dibaca saat sholat. Semuanya sepakat, ya, dibaca. Bahkan ada hadisnya. Kata Aisyah Ummul Mukminin,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zukirtu indahu al-yahud. Naam. Pernah disebut bahwasanya kisah tentang orang Yahudi. Kemudian Nabi mengatakan innahum lan yahsuduna ala syai'in kama yahsuduna alal jumu'ati allati hadanallahu lana wa dhallu anha. Sejatinya orang-orang Yahudi itu begitu hasad dengan kita. Ya, tidak ada yang lebih hasad kepada kita daripada mereka hasad dengan hari Jumat. Ya, hari Jumat. Sebenarnya orang Yahudi itu disuruh beribadah di hari Jumat. Dia tidak mau, maka dia berpaling ke hari Sabtu. Ke hari Sabtu. Orang Nasrani disuruh ibadah hari Jumat, tidak mau. Sabtu punya orang Yahudi, maka mereka pindah ke hari Minggu, hari Ahad. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Sayyidul Ayyam bosnya hari-hari itu hari Jumat, maka mereka pun iri. Mereka pun iri. Kemudian Nabi SAW mengatakan innahum la yasuduna ala syai'in kama yasunu alal jumu'ati allati hadanallahu lana wa dhallu anhu. Kemudian Nabi SAW mengatakan ma hasadtukumul yahud ala syai'in ma hasadtum ala salam wa ta'min. Demikian juga orang Yahudi itu sangat hasad dengan kita, yaitu orang-orang Islam, dengan dua perkara. Salam, yang kedua amin. Ya. Maka makin kencang kita amin Pak, makin mereka takut. Ya, karena aminnya kita itu membuat mereka gentar. Ya. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'titu amin fis salati wa inda du'ai, wa lam yu'ta ahadun qabli illa an yakuna Musa." Tidak pernah diberikan amin itu kepada orang-orang sebelumku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun diberi kalimat amin ketika salat dan ketika berdoa. Maka ketika kita berdoa dianjurkan kita mengatakan amin, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun nabi yang mungkin diberikan itu adalah Musa. Kemudian dibawakan ceritanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Musa yad'u wa Haruna yu'minuna. Dahulu Musa berdoa, kemudian Harun di belakangnya mengaminkan, ya. Mengaminkan. Salah satu doanya qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu wa zinatihi. Nabi Musa berdoa, kemudian kata Harun amin. Maka Allah pun memberikan jawaban kepada doa tersebut. Kemudian didatangkan riwayat bahwasanya barang siapa yang mengucapkan amin berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dia pun akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dianjurkan untuk kita betul-betul semangat untuk mengucapkan amin, terutama saat sholat. Ya, dan disunahkan juga kita membaca amin setelah kita membaca surat Al-Fatihah walaupun di luar salat. Dengan pendapat yang paling kuat kita dianjurkan juga untuk membaca amin setelah salat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Mungkin tidak ada pertanyaan, kita pending pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.